Di sini kami akan mempresentasikan tugas sejarah dari Ibu Reni Pureda yang berjudul tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya klasik Kerajaan Sriwijaya menurut para ahli oleh Samudra Selatan tepat di Palembang. Sementara itu terdapat ahli yang mengatakan bahwa Palembang bukanlah merupakan pusat kerajaan Sriwijaya berdasarkan ahli penelitian J.L. Mos menyebutkan pusat kerajaan Sriwijaya mula-mula di Kaden, kemudian pindah ke Muara menurut kerajaan adalah Yahudi. Ahli lainnya menyebutkan bahwa ibu kota Sriwijaya adalah daerah Batam sebelum 682 Masehi. Sesudah itu ibu kota dipindah ke Jepang di daerah Palembang. Pendapat yang terakhir mengenai itu datang dari Rajani menyebutkan dari sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Kondisi politik kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan adalah kekuatan politik yang penting di Asia Tenggara pada masa lampau. Berikut adalah beberapa poin singkat tentang kondisi politiknya. 1. Pusat kekuasaan. Palembang menjadi pusat politik, ekonomi, dan kebudayaan kerajaan Sriwijaya. Kekuasaan dipegang oleh raja dan keluarganya. 2. Ekspansi wilayah. Sriwijaya memiliki pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara, menguasai jalur perdagangan utama dan perluasan wilayah kekuasaannya ke beberapa pulau di Nusantara. 3. Hubungan negara dengan negara tetangga. Sriwijaya menjadi hubungan yang kompleks dengan negara-negara tetangga seperti India, Tiongkok, dan negara-negara lain di Asia Tenggara. 4. Peran agama. Agama juga memiliki pengaruh besar dalam politik Sriwijaya. Negara seringkali diidentifikasi sebagai pelindung agama Buddha. Kebijakan maritim. Sriwijaya memiliki kebijakan maritim yang kuat, mengendalikan jalur perdagangan laut utama dan mengumpulkan pajak dari kapal-kapal yang melewati wilayah mereka. Meskipun tentunya Sriwijaya pada abad ke-13, warisan politiknya masih mengaruhi dinamika politik di Asia Tenggara hingga saat ini. Raja-raja Kerajaan Sriwijaya. 1. Daguntaria. Ia adalah salah satu raja terawal Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan memerintah pada awal abad ke-7 Masehi. Raja Balaputra Dewa dikenal karena ekspansinya yang berhasil dan ketuayannya dari membuat pengaruh Sriwijaya. 2. Balaputra. Ia adalah raja yang memerintah pada abad ke-9 Masehi. Balaputra dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi serangan dari Ola, dunia selatan dan Kamboja, serta kemampuannya dalam menjaga kestabilan kerajaan. Pemerintah pada abad ke-9 Masehi terkenal sebagai penguasa yang bijaksana dan berluas pengaruh Sriwijaya ke wilayah yang lebih luas lagi dan membangun monumen-monumen penting seperti Candi Muara Takus. 4. Dari budaya Sriwijaya Barman merupakan salah satu raja yang memerintah pada abad ke-9 Masehi, terkenal karena upayanya dalam memperluas kekuasaan Sriwijaya. Kondisi sosial dan ekonomi Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di wilayah yang sekarang merupakan bagian dari Indonesia memiliki struktur sosial yang terorganisir dengan baik, di mana raja dan keluarganya berada di agama Buddha. Mendominasi dan kerajaan ini dikenal karena pandangannya
dan pembangun budaya yang kaya, meskipun beruntuknya Sriwijaya pada abad ke-19. Kualitas sosial dan ekonominya masih mempengaruhi wilayah Indonesia saat ini. Kehidupan budaya kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memiliki kehidupan budaya yang kaya dan beragam, mencakup berbagai aspek seperti agama, budaya sastra, pendidikan, dan perdagangan. Berikut adalah gambaran perinci tentang kehidupan budaya di kerajaan Sriwijaya. Agama dan keagamaan. Agama Buddha adalah agama dominan di Sriwijaya. Monasteri Buddha menjadi pusat kegiatan keagamaan, pendidikan, intelektual. Dua, seni dan arsitektur. Kerajaan Sriwijaya dikenal karena seni arsitektur yang mudah. Candi Borobudur sebagai contoh merupakan gaya arsitektur yang megah dan menjadi lambang kebesaran seni spiritual pada masa itu. Tiga, bahasa dan sastra. Dalam bahasa Sanskrit berkembang pesat di Sriwijaya, dan karya-karya sastra dalam bahasa ini menjadi penting dalam kehidupan intelektual masyarakat. Selain itu, bahasa Melayu juga berkembang digunakan dalam perdagangan serta berbagai bahasa pengantar dalam komunikasi sehari-hari. Pendidikan dan intelektualitas. Biara Buddha di Sriwijaya bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan. Para biksu tidak hanya mengajarkan agama Buddha, tetapi juga pengetahuan, sastra, dan filsafat kepada para siswa. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.